Shalom, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Doa saya dan harapan saya kita sama-sama semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, betul menikmati hidup damai sejahtera meskipun ada pergumulan. Puji Tuhan, dalam pertemuan ibadah kita hari ini saya berbagi dengan tema tertanam dan bertumbuh di gereja lokal. Saudara, ketika kita bicara tentang gereja, ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Saudara. Ya, begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul dalam hidup bergereja karena adanya pemahaman-pemahaman yang keliru tentang gereja. Itu yang kami amati selama kami belajar teologi dan rupanya persoalannya di situ. Kenapa gereja bisa terpecah belah? Ya, begitu banyak kalau mau kita lihat, ada 300 lebih sinode gereja Kristen terpecah-pecah-pecah. Dan saya amati, ya memang masalah karakter, masalah teologi, masalah ajaran. Tetapi sesungguhnya kalau betul-betul memahami tentang konsep bergereja, saya begitu yakin tidak perlu ada perpecahan gereja. Ya. Gereja GBT sendiri bersumber dari gereja GBS, Gereja Bethel Injil Sepenuh. Tahun 57 para tokoh terpecah belah sehingga lahirlah gereja GBT. Lalu pada tahun 1970 gereja GBS pecah juga menjadi GBI, Gereja Bethel Indonesia. Jadi sebenarnya gereja Bethel ini sumbernya sama, semua sama. Baik GBI, baik GBT maupun GBS. Nah GBT pecah juga menjadi gereja Pantekosta Tabernakel. Karena mereka lebih menekankan mempelai. Dan GBT juga pecah lagi menjadi gereja GTI, Gereja Tabernakel Indonesia. Ya saudaraku, tokoh yang sangat dikenal dan sangat luar biasa kami kagumi. Itu senior kami di gereja GBT karena ajaran. Beda pandangan keluar. Membawa pendeta-pendeta lain dirikan sinode baru. Nah saudara, karena itu izinkan saya berbagi karena saya sudah berkata yang lalu ya saya mencoba untuk menyampaikan secara praktis tentang bagaimana konsep teologi tentang gereja. Di minggu pertama yang lalu saya membahas tentang gerejaku, rumahku, rumahku, gerejaku. Lalu minggu kedua saya membahas tentang sikap kerendahan hati kita, belajar dari gereja Filipi. Kenapa mereka bisa terjadi perpecahan di dalamnya. Dan hari ini saya berbagi tentang tertanam dan bertumbuh di gereja lokal. Nah ada hal yang perlu kita pahami dulu ketika bicara tentang gereja lokal. Apa itu gereja dan apa itu istilah lokal di sini. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bicara gereja memang sesuatu yang menarik. Ya, begitu banyak pandangan-pandangan kita tentang gereja. Seringkali kita punya asumsi gereja itu adalah gedung. Gedung. Ketika melihat gedung, lihat bangunan, itulah gereja. Tapi sesungguhnya bagaimana pemahaman kita secara teologis menurut Alkitab itu bagaimana? Nah, kalau kita melihat istilah gereja atau ikreja dalam bahasa lainnya Portugis kalau tidak salah, lalu dalam bahasa Inggris church itu diambil dari kata Yunani kuriakon. Kuriakon. Nah, sementara itu kata kuriakon itu digunakan hanya 2 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, lalu Wahyu pasal 1. Lalu kata lain untuk gereja yang sangat dikenal adalah kata eklesia. Dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya kahal. Nah kahal atau eklesia ini saudaraku memiliki arti perkumpulan atau perhimpunan. Bahkan ditujukan biasanya untuk parlemen. Ya, DPR misalnya kalau di Indonesia ini. Nah saudaraku, tetapi kemudian kata ini mengembang. Nah kata eklesia, saudaraku, digunakan sebanyak
115 kali dalam perjanjian baru. Jadi banyak banget. Nah 20 kali itu digunakan untuk gereja universal. Apa itu gereja universal? Kalau saudara belajar tentang membaca, mengamati pengakuan iman rasuli, yaitu gereja AM. Gereja AM atau gereja Katolik. Jadi gereja seluruh sepanjang zaman. Jadi dari yang sudah meninggal semua itu gereja. Gereja. Jadi orang-orang sudah ditebus oleh Yesus. Sementara itu 95 kali mengacu kepada gereja lokal atau gereja setempat. Seperti dalam Alkitab gereja Efesus, gereja Roma, gereja Korintus, gereja Galatia, gereja Kolose. Nah itu gereja lokal. Jadi sekali lagi gereja universal itu gereja yang tidak menampakkan gedungnya. Bicara tentang orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus karena percaya kepada Yesus ya sepanjang zaman. Sementara gereja lokal, gereja setempat seperti di sini, gereja Alpha Omega ada di Ngeserep. Nah saudara, lalu kata eklesia dibentuk dari dua kata Yunani, ek dan kalio. Kata ek itu keluar, kalio itu dipanggil. Jadi kalau dipadukan secara teologis, jadi orang-orang yang dipanggil keluar untuk menyatu. Nah itu disebut gereja. Nah saudara yang saya kasih. Nah kita melihat sekarang bagaimana konsep-konsep yang keliru tentang gereja. Kita perlu pahami, bisa jadi ini pemahaman kita juga. Yang pertama, ya enggak perlu kita bergabung di gereja. Kenapa? Kalau bergabung di gereja akan dituntut komitmen. Jadi kalau kita ada di gereja, kita dituntut komitmen. Untuk apa saya bergabung di gereja? Nanti saya diikat dengan segala macam aturan, dengan saya dibaptis, saya ditata atur hidup nikah saya. Jadi banyak hal membuat orang tidak mau bergereja. Mereka mengakui gereja itu baik. Saya punya keluarga seperti itu. Ketika saya tawarkan ke gereja, saya punya saya enggak tertarik. Ya, rupanya dia juga tersandung, kecewa dengan orang gereja. Nah jadi tidak mau terikat. Jadi kecenderungannya orang yang tidak mau terikat di gereja itu ingin bebas. Bebas dari komitmen, bebas dari ikatan, bebas dari tanggung jawab. Ini konsep yang salah. Sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kata eklesia tadi, kita dipanggil keluar untuk berkumpul dalam satu gereja lokal. Menetap di gereja lokal. Ya saudara, kalau kita gambarkan sebuah tanaman. Tanaman itu kalau sudah bertumbuh dengan baik, jangan dipindah. Kadang-kadang terpaksa dipindah tapi menuntut sebuah proses yang panjang. Bisa jadi tanaman itu akan mati, tidak akan bertumbuh. Ya saudaraku, demikianlah kehidupan kita. Jadi memang ada ikatan, ada aturan seperti di gereja ini. Jangan disamakan dengan gereja baptis atau gereja GKI. Keunikan di sini kalau memang mau di sini, mau diatur dengan cara di sini. Jangan coba-coba membawa, gerejaku yang dulu harus begini, di sini harus begini. Enggak bisa, karena ada ikatan-ikatan komitmen tanggung jawab yang spesial. Setiap gereja punya keunikannya. Nah konsep yang kedua yang salah, gereja itu tempatnya orang-orang sempurna. Sempurna. Sehingga dia akan kaget ketika dalam gereja itu muncul masalah-masalah. Karena dalam dirinya, dalam pikirannya gereja sempurna. Karena ada kebenaran, ada Alkitab sebagai acuan. Ketika ada persoalan dalam gereja satu dengan lainnya, ya sudah pindah saja. Karena gereja itu dianggap seperti sebuah restoran. Ya kalau enggak cocok dengan masakannya, ya tidak enak, ya pindah saja, cari restoran yang baik, yang jauh lebih baik. Yang suka kuliner seperti itu kan. Jadi kita anggap gereja itu sempurna. Kalau mau jujur, tidak ada gereja yang sempurna. Sempurna nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kebetulan saya banyak diundang khotbah di gereja-gereja Kristen.
Ya, semua malah gereja, hampir semua yang ada di Semarang, baik itu gereja ya Batak, gereja Batak Karu, ada gereja Batak satu apalagi yang ada di Semeru sana ada 2 gereja, sudah pernah khotbah di HKBP dengan mimbar yang tinggi, di GPIB, di GKI sangat rutin, di Isalmasi. Dan saya amati rata-rata gereja itu punya pergumulan. Tidak ada yang sempurna. Ya saudaraku. Tapi itulah kita. Kadang-kadang kita plesetkan merek gereja, oh GKI gereja kurang iman. GKJ gereja kurang jelas, gereja kurang jamahannya. GBT gereja banyak tuntutannya. Gereja banyak tantangannya. Ya, jadi orang-orang nggak suka karena tuntutannya begitu tinggi karena merasa gereja sempurna. Saudara akan capek. Kita pindah-pindah akan capek karena tidak ada yang sempurna. Ya saudaraku, yang ketiga, gereja merupakan sebuah tempat kita untuk dilayani. Nah, jadi kalau apa yang saya butuhkan tidak terpenuhi di gereja, saya tidak diperhatikan, saya tidak dianggap, saya tidak diterima. Kita tahu memang salah satu masalah terbesar adalah masalah harga diri. Harga diri. Nah, konsep diri. Nah, kalau konsep diri kita salah, otomatis kita gampang tersinggung. Karena kita memang punya pemahaman, kita punya konsep secara Alkitab pun demikian. Bahwa kita punya kecenderungan ingin diterima, ingin dicintai, ya ingin dihargai. Nah ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, ketika ada di gereja kok saya tidak diperhatikan. Ya, saya kok tidak dilayani, ya sudah cari gereja yang memperhatikan. Ya saudaraku, memang seharusnya dari teman-teman kita yang gereja misalnya yang sudah lama-lama belajar memperhatikan yang baru datang. Saudara. Tapi jangan juga kita yang baru datang ini ingin dilayani. Bahkan sudah lama berjemaat ingin dilayani, diperhatikan. Nah 3 konsep ini yang seringkali mengganggu kenapa kita tidak punya komitmen untuk ada di sebuah gereja. Ketika enggak cocok ya keluar aja. Cari gereja lain. Bisa jadi tidak lagi akan ke gereja menjadi ateis. Ada yang kayak begitu. Mereka mengatakan tidak butuh gereja. Kan gereja itu cuma gedungnya aja. Benar secara teologi, benar. Kan Tuhan Yesus ada di mana-mana. Hadir di mana-mana. Bisa di rumah, secara online misalnya. Kita bisa. Iya benar. Tapi kita harus akui. Kita perlu ada di sebuah gereja lokal. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Saya amati sudah mulai terjadi terkikis pola kita dalam bergereja. Kita merasa sekarang sudah eranya ya online, ya kita bisa memilih. Dan saya pun jujur istri juga memilih, ada gereja lain juga. Saya juga memilih. Ya, boleh katakan setiap hari ada komunitas ibadah kami. Baik misalnya di kampus kami di STI Yogyakarta karena saya sebagai pengurus alumni ada ibadah bersama dari Senin sampai Jumat. Belum di gereja, misalnya istri saya di GII, saya buka-buka kartu ya, dia gabung dengan GII ikut ibadah. Ya, tapi persoalannya kita nggak bisa seperti itu. Itu bagian dari pembelajaran bisa jadi. Tetapi kita butuh sebuah komunitas. Nah ini hal yang perlu saya bagikan. Saya amati sekarang ini kita bisa memilih jam. Ya misalnya secara online nanti aja lah jam 8, nanti aja jam 10. Bahkan ada yang ibadah besok. Saya belajar dengan istri keluarga, ya kami selalu memprioritaskan online jam 7 ya kita pagi jam 5 atau setengah 6 sudah ready, mandi, tunggu. Dengan baju rapi seperti ke gereja. Ya, bisa jadi ada orang ya celana pendek aut-autan tanpa sikat gigi langsung ikut buka HP atau laptop untuk ibadah. Terjadi pergeseran. Saya sudah coba mengadakan survei walaupun
tidak begitu tapi paling tidak saya dari berapa anggota gereja rata-rata seperti itu. Bahkan yang hadir, nanti bisa dicek ini di YouTube kita yang ikut live streaming, hanya sedikit ketika ibadah, hanya berapa gelintir. Dan semua gereja seperti itu. Baik gereja di JKI ya, yang HS Holy Stadium itu hanya berapa orang saja. Bahkan Alfa Omega Gajah Mada hampir semua gitu. Tapi kita tidak bisa menghakimi karena kebebasan dalam memilih waktu. Bisa jadi nanti malam, baru nanti melonjak. Seringkali saya cek kontrol. Karena memang ada satu keluarga bisa 5 orang lewat TV pintar ibadah bersama. Ya, karena pakai HP kan kecil, pakai TV. Ya kita tidak bisa mengukur banyaknya orang. Jadi paling enggak saya simpulkan, sudah terjadi pergeseran kita dalam penggembalaan di sebuah gereja lokal. Nah, saudara yang saya kasih, sekarang kita melihat mengapa kita perlu memiliki tekad atau komitmen untuk ada di sebuah gereja lokal, gereja setempat. Kita tidak boleh pindah-pindah terus gereja. Ya, kita ada di sebuah gereja lokal. Yang pertama, gereja itu sebagai sebuah keluarga. Tema kita 2 minggu yang lalu, gerejaku, rumahku. Karena kita melihat keluarga. Mari kita baca Efesus 2 ayat 19. Fokus kita dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Ya, saya bacakan ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat ini begitu syarat, begitu penuh dengan pemahaman yang menarik. Kita melihat kalau kita bicara gereja berarti bicara orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah mengalami yang namanya pendamaian. Ya, pendamaian, mengalami pembenaran, justification. Jadi orang-orang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah didamaikan oleh Allah. Nah dikatakan dalam ayat ini bukan lagi orang asing. Jadi ketika kita ada di gereja bukan lagi orang asing. Kalau kita lihat dalam Efesus 2, nggak usah dibacakan, ayat 11 sampai 14. Konteks pembicaraan Paulus ini adalah kepada orang-orang Kristen yang latar belakang non-Yahudi. Jadi ada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi menjadi Kristen. Nah Paulus berkata, kamu dulu memang jauh. Kamu dulu adalah musuh. Sekarang kamu dekat. Oleh karena Yesus sudah menebus dosamu. Itu intinya. Jadi kamu bukan lagi jauh tapi kamu sudah dekat, menyatu. Jadi bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang. Paroikos, bisa berarti orang buangan. Orang yang tidak dianggap. Jadi kita ada di gereja, jangan lagi mempersoalkan tentang perbedaan latar belakang kita. Dari suku apa kita, status sosial kita. Kenapa? Orang sudah didamaikan disebut dengan kawan sewarga. Nah kawan sewarga, kata kawan sewarga dari kata sumpolites. Itu sesama warga kota, sesama warga negara. Walaupun kita dari latar belakang apapun, kita sewarga, sama status kita. Kalau boleh saya istilahkan, kita sama-sama WNA, warga negara Allah. Nah saudara, lalu yang kedua, sebagai dikatakan orang yang sudah didamaikan sebagai anggota keluarga Allah. Istilah sangat dikenal, oikos. Artinya anggota seisi satu rumah. Bagaimana kita melihat di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah dalam gereja pun kita seperti satu keluarga dalam satu rumah. Oikos. Sehingga kita ini bukan orang asing, bukan pendatang. Ini perlu kita pahami. Nah saudaraku, jadi karena itu perlu kita pahami. Jadi gereja itu sebagai sebuah keluarga. Suka atau enggak suka. Itu adalah saudara saya. Ya,
Bagaimanapun ketidakcocokan kita dalam berkeluarga, itu saudara. Bagaimana kita melihat istri kita atau suami kita ada ketidakcocokan, ya kita belajar mencocokkan diri. Jangan ingin dicocokkan aja. Wah repot. Memang sifat egoisnya kita ini menuntut ingin dicocokkan. Ya kamu mengerti saya dong, siapa saya? Bukan lagi. Kalau kita melihat itu bagian dari saudara, ya perlakukanlah mereka sebagai saudara. Bagaimana kita memperlakukan istri kita, suami kita, memperlakukan anak kita, memperlakukan adik kita, kakak kita, seperti itu. Jadi sangat aneh kalau dalam gereja kita masih bermusuhan. Karena masalah nggak cocok, cari-cari terus masalah untuk menjatuhkan. Karena kita anggap musuh. Itu aneh. Dan patut dipertanyakan sejauh mana dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya dia. Saudaraku, inilah persoalan yang muncul. Kadang-kadang sampai kadang saya berpikir ya, kenapa kok selalu ribut di media sosial antara satu dengan ajaran saling menyalahkan di YouTube terutama. Aduh, jadi nggak enak bertengkar dan ribut. Padahal itu saudara. Mari kita sadari ketika kita melihat orang lain adalah bagian dari keluarga. Saya begitu yakin ada kerinduan dalam diri kita untuk selalu bertemu, berkomunitas. Saudara, jadi gereja adalah keluarga Allah. Sehingga ini merupakan kontradiksi kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak bergabung di dalam keluarganya. Kalau kita sadar gereja adalah keluarga Allah, sangat aneh kalau ada orang-orang Kristen tidak mau ada di gereja lokal. Padahal itu saudaranya. Itu adalah keluarganya. Apalagi Paulus ketika bicara tentang tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Ya. Di situ kita melihat ada tangan, ada kaki. Tangan tidak boleh berkata kepada kaki, kamu kaki karena kamu bukan tangan, kamu bukan tubuh. Kaki katakan, hei mata, karena kamu bukan kaki, kamu bukan tubuh. Enggak. Semua kata Paulus itu bagian dari anggota tubuh. Paulus ingin menggambarkan gereja itu seperti tubuh. Kepalanya adalah Yesus. Nah, ketika kita menyadari hal ini, wow, kekayaan secara rohani akan muncul dalam diri kita. Ya, terus terang. Misal kita digigit nyamuk. Kebetulan kita pakai kaos, lengan kiri saya misalnya digigit nyamuk. Apa yang terjadi? Pasti gigitan nyamuk, apalagi yang kena gula, tambah gatal. Ada gatal-gatal. Lalu refleks saraf memerintahkan kepada mata. Ada terasa gatal, ada yang mengganggu di lengan kiri. Mata melirik, melihat. Nyamuk sedang menikmati, nyedot darah kita. Lalu saraf menggerakkan tangan kanan. Pukul. Lalu pukul nyamuk sampai mati. Keluar darahnya sekalian yang dia sedot. Mulut berkata, kapok. Jadi semua anggota itu bereaksi. Kalau disederhanakan. Ketika ada yang sakit di gereja. Harusnya yang lain juga sedih. Karena itu bagian dari saudara. Jadi jangan sampailah dalam gereja terjadi pertengkaran, perkelahian. Bahkan sampai ada baku bunuh oleh karena beda pendapat. Baku pukul. Jangan sampai. Karena kita adalah saudara. Sebenarnya saya juga terlambat minta kepada pemuji. Saya ingin ajak menyanyikan nyanyian Mars GBT. Sebagai saudara seiman. Itu saya awali, saya itu bergumul buat jam 4 pagi ketika saya doa penyembahan. Apa yang saya ingin persembahkan untuk ulang tahun gereja yang ke-25. Terciptalah syair itu saya buat Mars. Ya, nadanya bukan saya buat, saya tidak bisa melodi, saya tidak bisa musik. Saya minta seorang guru musik bisa bantu tolong buat nadanya. Lagu itu tercipta. Saudaraku, mari kita sadari ya ada nyanyian
yang mengajak pada kita untuk menyatu. Mazmur 133. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Puji Tuhan. Nah saudaraku, jadi tubuh Kristus menunjukkan bahwa kitalah bagian dari anggota tubuh, bagian. Saya belum komplit kalau belum ada Jerson. Saya belum komplit kalau belum ada Pak Adril. Demikian juga sebaliknya mereka. Kita saling melengkapi. Yang jelas kita adalah keluarga. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu berkomitmen ada di gereja lokal? Karena di gereja itulah kita bisa bertumbuh bersama-sama. Maka aneh kita bergereja kalau tidak bertumbuh, berarti ada yang salah dalam diri kita. Mungkin konsep salah tadi, kita anggap restoran nggak cocok ya pergi begitu saja, tidak ada beban, tidak ada tangisan, menangis untuk gerejanya. Ya memang gereja nggak sempurna kan, tetapi pergi aja, ngapain dipikirin. Cari gereja lain yang lebih enak, supaya aku dilayani. Ya itu kan konsep berpikir yang sederhana mungkin menjadi alasan. Saudaraku, umat yang diperdamaikan itu dilihat bukan hanya sebagai kawan sewarga Allah, bukan hanya sebagai keluarga Allah, ya, tetapi juga sebagai bait Allah perjanjian baru. Mari kita lihat dalam ayat 21 sampai 22. Atau saya bacakan ayat 20 sekalian ya. Ayat 20, maaf saya salah tulis. 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Perhatikan ayat 22. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi orang yang sudah didamaikan karena ditebus oleh Allah, saudaraku, itu sebagai tempat kediaman Allah. Nah, ketika bicara kedamaian, tempat kediaman, kita ingat namanya kemah suci. Dalam kitab Keluaran, kita ingat namanya tabernakel, sama juga tabernakel, kemah suci itu sama. Nah, apa tujuan mendirikan tabernakel? Ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Allah perintahkan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan kemah suci ini tujuannya dalam Keluaran, sama ayatnya saya tidak sempat masukkan. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8. Karena Allah ingin berdiam dalam kemah suci itu. Lalu aturan-aturannya, tendanya ada ukurannya, patokan letaknya segala macam, aturan imamnya, ya, ada kolam pembasuhan, ada pintu gerbang, kolam pembasuhan, ada ruangan suci dan ruangan maha suci, ya, ada mesbah dupa, ada peti perjanjian, ada banyak perabot ditentukan-tentukan dengan cara-cara yang begitu pelik. Dikupas dalam kitab Keluaran dari pasal 25. Dan orang yang membuat pun adalah orang yang spesial. Tidak sembarangan orang. Nah saudaraku, jadi kemah suci didirikan itu untuk tempat Allah hadir. Lalu ketika berdirilah pemerintahan yaitu kerajaan Israel. Daud berpikir, ya secara sederhana, perlu dibikin gedung yang permanen, jangan kemah suci. Nah kemah suci didirikan karena harus lepas pasang karena mereka berjalan. Ketika berhenti di suatu tempat mereka pasang kemah itu untuk beribadah. Dan Daud berpikir tapi Allah berkata dia tidak berkenan. Dia mengumpul bahan logistiknya lalu Raja Salomo yang mendirikan bait Allah. Menjadi pusat ibadah orang Israel. Lalu saudaraku, karena terjadi
persoalan hidup mereka, lalu Allah izinkan bangsa lain, media Persia, Babel, bait Allah itu dihancurkan. Bahkan terakhir setelah dipulihkan, dibangun kembali, direnovasi, yang terakhir oleh Raja Herodes, lalu pada tahun 70 AD dihancurkan. Semua emas dirampok karena itu dibungkus ya berapa perabot dengan emas. Jadi begitu mahalnya. Saudaraku, dihancurkan sampai hari ini. Belum dibangun. Itu menjadi isu akhir zaman. Next time, tahun depan kalau Tuhan izinkan, kita bahas itu. Saudaraku, untuk apa? Untuk tempat mereka beribadah, karena Allah hadir di situ. Mengapa saudara, kalau saudara meneliti, buka di YouTube, lihat bagaimana orang-orang Israel yang saya sebut ortodoks, ya, dengan rambutnya panjang, dikuncir-kuncir, pakai topi hitam-hitam. Mereka kalau ibadah di tembok bagian barat, mereka sambil goyangkan badan. Terus goyang begini terus. Karena apa? Mereka tahu di situ Allah hadir, menyembah ke kiblat, ke arah, karena Allah hadir. Nah, tetapi kemudian Yesus datang. Dan bait Allah itu bukan lagi gedung. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Jadi bait Allah perjanjian baru itu adalah gereja. Orang-orang percaya sebagai tempat kediaman Allah. Batu penjurunya dalam ayat 20 adalah Tuhan Yesus. Jadi penggenapan perjanjian Allah itu bukan pada bangunannya. Ya. Jadi bukan pada bangunannya, tetapi pada persekutuan yang hidup. Dari anggota-anggota keluarga Allah yang bukan orang asing, bukan pendatang tadi. Yang didasari oleh pewartaan. Janji Allah melalui para nabi PL dan kesaksian para rasul yang dikatakan dalam ayat 20 tadi. Yesus sebagai batu penjurunya. Mari saudaraku, jadi ketika bicara gereja lokal, kita ditekankan tentang bagaimana kekuatan sebuah persekutuan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, menjadi bangunan, ya, batu-batu yang bertumbuh, karena dalam gereja lokal kita akan bertumbuh bersama-sama, ya, belajar bersama-sama untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kapan kita bisa belajar bersama-sama? Ya bisa lewat pertemuan secara korporat, secara besar, kelompok besar. Bisa juga lewat online, sama-sama kita bertemu sekarang ini. Tetapi enggak mungkin efektif. Persekutuan itu bisa dibangun lebih bagus dalam sebuah kelompok kecil. Berapa hari yang lalu, Bapak Pendeta Cho Yonggi, pendiri gereja Yoido Full Gospel Church, ya, dipanggil Tuhan dalam usia 86 tahun. Gereja ini maju karena ditopang oleh ibu mertuanya dan istri, otomatis ibu mertua pendoa 1 tahun puasa, ya, sekian ratus hari untuk menopang Yonggi Cho, sehingga ada bukit doa di sana. Dan saya tidak panjang lebar, saya ingin tekankan satu aja. Kenapa gereja ini bisa maju luar biasa? Karena kelompok selnya. Saya berapa kali mampir ke sana, saya bertanya juga. Dan rahasianya kenapa? Karena ada orang-orang yang mau bersedia melayani. Dan saya tanya, laki-laki atau wanita? Mereka menjawab, ada 3.000 wanita yang memimpin sel grup. Karena laki-laki cenderung banyak kerja. Jadi mereka yang pemimpinnya, PKS-nya, pemimpin kelompok selnya. Luar biasa. Saya amati ketika saya doa puasa di jauh-jauh ke Korea Selatan tahun 2008. Kami berdoa puasa hanya makan sekali sehari, malam hari saja. 5 hari di situ dilatih berpuasa.
Dan ada bukit doanya, ada pertemuan, kebetulan pertemuan 800 pendeta aliran Pentakosta se-Asia berkumpul dari Jepang, dari mana. Bahkan juga ada yang nimbrung dari Amerika waktu itu bergabung. Cabang-cabangnya gereja Choyonggi bergabung di situ, berpuasa. Nah, saudaraku, saya melihat di situ bagaimana kekuatan sebuah persekutuan. Itu mereka bukakan rahasia itu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bersekutu bersama-sama, kedinamisan itu akan membuat kita bertumbuh. Beberapa alumni yang sudah menikah, sudah punya anak, mereka cerita, Om, sampai hari ini panggil Om. Ya, saya bersyukur pernah ada di gereja ngesrep yang kecil di depan itu. Yang terakhir ini dia punya pergumulan, dia terbuka dengan saya. Saya adik kelasnya Pak Agus. Ya, dia cerita, saya ingat bagaimana kita bertumbuh bersama-sama. Memang saya katakan kekuatan sebuah persekutuan itu luar biasa. Membuat kita bertumbuh. Nah, saudaraku, Efesus 4, 13, 14 sebagai referensi saja. Nah, saudaraku, jadi kita melihat, saya mengambil contoh aplikasinya. Ini yang saya rindukan, yang menjadi pembicaraan kami dalam tim pengembalaan. Saya katakan kepada beberapa teman, ayo topang pengembalaan. Saya tidak bisa sendirian. Di samping ada kepengurusan, ada pengembalaannya yang harus kuat. Lalu disitulah saya katakan cara yang paling efektif adalah kita harus betul-betul bersekutu. Karena itu tim ini yang bersekutu dengan saya menjadi ring satu dan terus mengembang. Karena itu mulailah dengan proyek doa Rabu. Saya rindu sekali doa Rabu Bapak Saudaraku, ayo datang. Sangat-sangat diberkati. Ada mujizat juga menyertai kita. Ya, Saudaraku, mari kita belajar. Kita rindu ada sebuah komunitas yang kita bangun. Jangan kita mempersoalkan COVID-nya. Kita tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Harus ketat. Tetapi jangan hanya karena COVID. Bapak Presiden katakan kita juga harus bersahabat dengan COVID. Karena COVID tidak mungkin bisa hilang seperti penyakit yang lain. Kita perlu waspada. Tetapi kita juga harus membangun kehidupan rohani kita, ingat. Kita sedang ada di penghujung zaman. Maka begitu banyak teman-teman yang menghimbau kepada saya, Pak, mbok dibahas akhir zaman. Nanti dulu, sabar. Ya, saudaraku. Ya karena apa? Memang kita sudah ada di penghujung zaman, berarti Tuhan sebentar lagi datang. Maka harus kita utamakan. Tadi sempat di konsistori saya bicarakan, memang dunia kita sekarang digiring kepada uang, materi. Tapi ingat, materi itu bukan sesuatu yang kita andalkan penuh dalam hidup ini. Memang sudah dari sanonya sudah menempatkan dunia kita dalam dunia akhir zaman ini menempatkan materi. Materialism. Artinya menempatkan materi di atas segala-galanya. Enggak butuh Tuhan lagi. Tuhan itu adalah uang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita boleh berkarya, cari uang. Serius sekali saudara diberkati. Saya kata pada Otniel tadi, Otniel ayo kerja. Jangan pikirannya PNS. Pak Adril katakan, cukup saya jadi PNS. Bukan PNS enggak baik ya. Silakan kalau mengabdi negara silakan ya. Tapi juga jangan pikiran ke situ saja, bisa mengembangkan. Kalau toh jadi PNS, mengembangkan usaha juga bisa. Ya, saya katakan tadi, bisa membeli tanah di sebelah. Ya, kan nggak mungkin tanah dibeli kalau tidak ada topangan uang. Tapi ingat, jangan uang itu menjadi tempat utamanya. Uang itu bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya memerlukan uang. Nah, karena saudaraku, dalam pengembalaan itu saya katakan kita harus ada dalam sebuah komunitas kecil. Komunitas kecil. Kalau saya gambarkan komunitas itu seperti kepompong. Dari ulat yang begitu jelek, berproses cukup lama, terbungkus dalam kepompong. Baru lepas jadi kupu-kupu. Nah, apa yang bisa kita temukan kebenarannya?
Ketika kita ada di sebuah komunitas, bagaikan dalam kepompong. Sebuah tempat pasti nggak nyaman. Kita mulai terusik dengan segala kelemahan, kekurangan kita. Karena di situ ada keterbukaan segala. Mengapa ada konsep? Ya, keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Ya, ada keterbukaan sehingga ada pemberesan juga. Kita tidak akan mungkin bersembunyi, berpura-pura ketika ada di komunitas. Lama-lama kita bergesekan di situ dengan diri kita. Sehingga ada pembaruan, teman kita support, teman kita mendukung. Sehingga dari ulat berubah menjadi kepompong. Artinya ada perubahan. Nah, artinya kita bisa bertumbuh bila ada dalam sebuah komunitas. Sebagai contoh, dalam Kejadian pasal 2:18 mengatakan kita tidak baik sendirian. Kepada Adam yang ada di Taman Eden, yang taman yang spesial. Tidak baik manusia seorang diri saja. Artinya manusia sudah dirancang untuk hidup sosial. Butuh teman. Tidak bisa hidup dalam hidup secara personal. Perlu komunitas. Dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, ketika di kepompong itulah kita dipertajam. Kita dibentuk, kita diarahkan. Ada yang bertanya, apa yang kamu baca dari firman Tuhan ini? Apa yang kamu dapati? Ada janjikah yang kamu temui? Adakah dosa-dosa yang menegur kamu? Adakah peringatan? Di situ kita saling, iya ya, ketika saya baca ayat ini ada sesuatu yang saya lihat diri saya yang bermasalah. Malah kita terbuka, saya yakin kita akan bertumbuh bersama-sama. Puji Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, kita belajar mengapa kita perlu berkomitmen di gereja lokal. Karena di gerejalah tempatnya kita memuliakan Tuhan. Ya, jangan kita berpikir memuliakan Tuhan hanya menyanyi, memuji Tuhan. Sikap tindakan kita pun harus kita bawa kepada tujuan itu untuk memuliakan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus? Sehingga kita tidak perlu berbohong. Seorang yang memiliki komitmen kepada Tuhan Yesus akan terlihat dari bagaimana dia hidup bergereja. Apakah kita setia berbakti? Kalau kita bicara berbakti itu bicara tentang pengabdian, bakti, pengabdian, dedikasi. Kapan kita bisa mengabdi, pengabdian? Kalau kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Hamba yang melayani. Nah, kita bisa melayani karena ada komitmen kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah persoalan kita. Seringkali kita benturkan keadaan orang lain untuk berkata untuk tidak melayani. Jadi kalau kita punya komitmen pada Yesus, apapun dan bagaimanapun keadaan di sekitarku, di gerejaku, aku tetap melayani. Sehingga tidak ada kata mundur, bicara setia, kesetiaan. Loyalitas. Kata setia artinya juga bisa dapat dipercaya. Tangguh walaupun mungkin luka. Kecewa kepada keadaannya. Kecewa kepada lingkungannya. Tapi karena komitmen kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir mengambil sebuah tindakan keputusan. Apapun dan bagaimanapun keadaan. Aku tetap melayani. Nah, kalau saya sudah sampai ke taraf itu, saya yakin kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbohong, menyimpan atau menggunakan alasan argumentasi, menyalahkan keadaannya, menyalahkan orang lainnya. Tidak. Apakah kita setia dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Ya, memang situasi ekonomi begitu berat. Tapi kita tetap dituntut untuk mempersembahkan.
Maka bicara mempersembahkan itu dalam bahasa Inggris pengorbanan. Pengorbanan, sakit. Ketika kita memberi itu sakit. Karena kita butuh juga. Nah saudaraku, apakah kita mau belajar untuk saling memperhatikan satu sama lain? Inilah waktunya. Saya punya teman, karena kami ada pertemuan GBT, sebulan sekali doa bersama, di minggu kedua. Dia bersaksi, di era COVID ini justru terjadi pertambahan jemaat luar biasa. Teman-teman tetangga-tetangga dari seberang, ada 15 orang. Enggak gampang mendapatkan jiwa di sebuah gereja kecil. Karena kekuatan jemaat. Belajar memperhatikan. Saudaraku, biarlah hal ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Ya, kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kita masuk sebagai implikasinya. Apa menjadi tanggung jawab kita di gereja lokal? Hanya 2 saya bagikan. Ya. Masuk ke sebuah gereja lokal menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Pada keinginan Tuhan Yesus akan hidup kita. Ya, jadi ketika kita ada di gereja lokal, kita menunjukkan komitmen tekad kita kepada Tuhan Yesus. Kepada keinginan Tuhan Yesus akan hidup kita. Bukan keinginan kita. Itu namanya mengatur Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, saya belajar dari hal ini. Saya tidak ingin mengungkit tawaran pindah gereja ketika menjelang umur 50 tahun. Begitu kuat. Gereja Isalmasi Dr. Cipto majelisnya ketemu dengan saya. Gereja besar. Ngesrep belum ada gedungnya. Masih gereja kecil. Saya dipanggil, Pak Pendeta. Kira-kira bisa enggak pindah gereja? Saya katakan tidak. Saya di Ngesrep adalah sebuah panggilan. Saya diundang melayani sebuah gereja di Jakarta. Setelah berkhotbah diajak makan oleh majelisnya. Naik mobil mewah. Pak Pendeta kira-kira bisa pindah. Di gereja kami belum punya pendeta. Bahkan terus terang dia katakan, mobil ini saya baru beli 1 minggu, saya persembahkan untuk Bapak. Kalau bersedia jadi gembala di sini. Diajak ke apartemennya, dikasih lihat, ada 2 ruangan, apartemen cukup mewah di daerah Kelapa Gading. Saya ditawarkan. Tidak. Kenapa? Saya punya konsep. Bukan berarti di GBT itu sempurna, enggak. Saya punya alasan untuk keluar dari GBT. Maaf ya, saya ini bukan curhat pribadi ya, saya ingin bagikan pengalaman spiritnya. Bukan berarti apa saya cocok dengan pimpinan-pimpinan saya yang di atas, enggak juga. Istri saya paling tahu begitu banyak konflik-konflik dalam gereja sinode. Saya punya alasan yang kuat untuk keluar. Apalagi secara ekonomi. Saya juga butuh uang karena ada anak-anak masih kecil waktu itu untuk masa depan. Ini rayuan yang luar biasa begitu kuat untuk hidup masa depan. Tetapi komitmen kepada Tuhan Yesus. Hidup bukan diatur karena uang, karena keadaan. Kalau Yesus sudah mati disalib untuk saudara dan saya. Begitu berat penderitaannya. Beliau tidak lagi memikirkan dirinya, yang ada dalam pikirannya adalah tebusan. Bagaimana semua orang yang berdosa bisa ditebus, dibebaskan. Dan pikiran inilah yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya. Sehingga saya berkata tidak. Saudaraku, jujur, pendeta juga manusia yang bisa terbius karena materi, karena uang. Mari saudaraku, tentu kita masing-masing punya pergumulan. Jadi kekesanan tidak bisa dipisahkan dengan sebuah komitmen. Jadi di gereja lokal dibutuhkan komitmen.
Saya belajar dari gereja Dallas, karena saya belajar di teologi Dallas, dari teologi baptis, ya Dallas Seminari, ya. Itu saya diceritakan oleh Bapak almarhum Dr. Kris Marantika, gereja Dallas, itu sebuah contoh yang baik, gereja baptis yang luar biasa sehatnya. Mereka aktivis gereja, ya, mereka belajar teologi walaupun tidak jadi pendeta. Yang menarik, para penginjil-penginjil juga berkumpul. Terus terang, penginjil-penginjil itu luar biasa. Mereka punya dinamika pelayanan, karunia-karunia luar biasa. Tapi mereka butuh gereja juga. Mereka butuh gereja. Karena gereja masuk gereja lokal. Mereka butuh. Karena itu nggak bisa tidak. Para dosen-dosen teologi yang mengajar, walaupun mereka bukan pendeta, mereka mengajar. Sudah profesor segala macam. Mereka juga ada di gereja lokal. Walaupun pendetanya mungkin bukan bertitel tinggi. Mereka tetap belajar mendengar. Bisa jadi juga pendetanya mengajar agak sedikit keliru. Tapi mereka mau belajar. Tundukkan diri. Ini bisa terjadi kalau ada komitmen. Ada tekad. Dan harus dipertanyakan orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi tidak mau komitmen pada Tuhan Yesus. Saya katakan tadi, komitmen sangat menentukan. Jadi ketika kita tidak punya komitmen pada Tuhan Yesus, patut dipertanyakan. Nah, ada dua tanggung jawab. Yang pertama, menjaga kesatuan, kebersatuan kita. Nah, mari kita lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 2. Atau ayat 1 dan 2 saya bacakan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus ada di penjara. Dia sampaikan ini. Dia minta dikatakan hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Dalam bahasa Yunani-nya artinya apa? Bobotnya itu sama. Jadi akios dalam bahasa Yunani-nya. Jadi bobot kita, panggilan itu bukan sekedar kita orang terpanggil, tapi bobot sebagai orang terpanggil itu ada dalam diri kita. Nah, lalu ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi bobotnya adalah karakter. Jadi kita dipanggil itu harus juga diimbangi dengan bobot karakter. Milikilah karakter rendah hati. Yang sudah saya kupas minggu yang lalu. Lemah lembut. Lemah lembut bukan kelemak-kelemek. Lemah, terkesan lemah, enggak. Di dalamnya ada ketegasan juga. Sabar. Menyatakan kasih dalam hal saling membantu. Itulah karakter. Jadi keempat hal ini kalau ada itu memungkinkan kita bisa menjaga kesatuan kita. Wah, kalau kita sombong, sulit untuk bersatu. Ya, kalau kita nggak sabaran, ya sulit. Apalagi nggak ada kasih. Nah, dalam ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Intinya kita satu. Gereja menjaga kesatuan. Kalau kita tidak bersatu, susah untuk kita berkarya. Lebih-lebih untuk memuliakan Tuhan. Iya, masing-masing kita ambil bagian menyatu. Kita akan buat sesuatu. Gereja ini ada karena ada kekompakan jemaat. Walaupun waktu itu gereja masih kecil, ada kekompakan. Saya masih ingat almarhum Bapak Lukas, karena beliau mengambil ya arus listrik, beliau banyak membantu menata tempat listrik. Masing-masing ambil bagian, yang teknik, yang mencari dana, luar biasa. Jadi ketika kita bersatu maka kita bisa berkarya. Ibrani 12:14, tidak usah dibacakan, memberikan nasihat.
Dalam Ibrani 12:14, mengejar perdamaian dengan semua orang. Dan mengejar kekudusan. Mengejar perdamaian. Artinya jangan dalam niat kita bikin permusuhan. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersatuan. Ada di gereja lokal, mari kita jaga kebersamaan kita. Efesus 4 ayat 3 yang kita bacakan tadi. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Perhatikan, kesatuan bukan diciptakan oleh kita. Kita tidak akan mungkin bisa menciptakan kesatuan. Dan kesatuan di sini saya katakan yang lalu bukan seragam. Keanekaragaman yang mau menyatu karena ada komitmen kepada Tuhan Yesus. Kesatuan itu diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan kita yang berkarya. Allah Tritunggal yang berkarya yang sudah diungkapkan tadi. Nah, kalau kita sadar bahwa kesatuan itu diberikan, perlu dipelihara. Nah, kata memelihara dari kata tereo ditulis dalam bentuk kalakini, present, aktif, bukan pasif. Jadi kata kerja aktif, berarti ada upaya. Ada bentuk imperatif juga, upayakanlah. Sebuah dorongan, sebuah perintah, upayakanlah sepenuhnya. Menaruh perhatian terhadap kesatuan. Di dalam pikiran kita ketika kita punya komitmen kepada Tuhan Yesus. Dalam pikiran kita ketika terjadi hal-hal yang bisa berbahaya untuk perpecahan. Kita punya niat untuk menjaga kesatuan. Nah, karena itu kita perlu saling mengasihi. Maaf, yang paling bisa merusak kebersamaan kita itu maaf, yaitu mulut. Maka Yakobus 1 ayat 19 katakan cepat untuk mendengar. Kita punya telinga 2, mulut 1. Tapi seringkali mulut lebih unggul dari telinga kita, pada telinga 2. Cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Jadi menjaga mulut karena kata-kata akan merusak kesatuan dalam sebuah gereja. Gosip. Digosok-gosok semakin sip. Bisa berarti gosip gontok-gontokan oleh sebab iblis pemecah. Kita bisa terpecah belah oleh karena merendahkan satu sama lain. Kita melecehkan orang lain. Biar kita belajar saku, dalam niat kita tadi di awal ketika kita melihat dia adalah saudara kita. Mari kita jaga kebersamaan kita. Puji Tuhan. Engkau sakit, aku merasakan sakitmu. Engkau susah, aku merasakan kesusahanmu. Yang terakhir, yang kedua. Apa tanggung jawab kita di gereja lokal? Ya melayani. Melayani. Bacakan ayat 7 kembali, ayat terakhir. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan. Artinya telah diberikan berdasarkan kasih karunia Allah menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya apa? Masing-masing saudara dan saya diberikan karunia. Secara sederhana, masing-masing diberikan kemampuan. Ada yang berperan sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mulut, sebagai mata, telinga. Masing-masing diberikan kemampuan, skill, kecakapan. Saya tidak bisa main keyboard, ada Bang Jerson. Saya tidak bisa main drum, ada Pak Adril. Saya tidak bisa gitar, ada Pak Martin Lili. Ada Otniel. Masing-masing. Jadi setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda, kemampuan berbeda sesuai ukuran kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan tujuan karena itu untuk melayani. Pertanyaannya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kalau memang kita sadar segala potensi kemampuan yang Tuhan berikan bisa kita gunakan untuk melayani. Ingat, pemberian 3 talenta,
3 orang dengan talenta berbeda. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1. Diberikan keterangan dalam Matius 25, masing-masing menurut kesanggupan mereka. Karena dia punya potensi 2, diberikan 2. Dia punya potensi 5, diberikan 5. Karena dia punya potensi 1, diberikan 1. Tapi itu kasih karunia, anugerah. Mereka itu hamba. 1 talenta enggak sedikit. Tapi yang 1 enggak mengerjakan. Yang diberikan 5, kerjakan, mendapat kelipatan menjadi 10. Yang dapat 2, dikerjakan dapat kelipatan menjadi 4. Sehingga Tuhan katakan, hai hambaku yang setia. Baik sekali perbuatanmu. Karena engkau setia dengan perkara kecil, aku berikan tanggung jawab yang besar. Jadi jangan pernah berharap perkara-perkara besar diberkati Tuhan. Kalau kita tidak mau setia, tidak bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil. Yang kecil-kecil ini yang kita kerjakan memungkinkan kita mengalami hal-hal yang besar. Sementara yang 1 talenta enggak buat, cemburu. Merasa kau diberikan 1, dikubur. Apa yang terjadi? Tuhan ambil potensi itu, maka jangan kaget. Kalau kita tidak gunakan potensi kita, kita dibikin tidak bisa berbuat apa-apa. Karena diberikan pemberian potensi itu untuk digunakan. Nah kalau tidak digunakan, Tuhan ambil. Karena pemberian talenta itu untuk supaya kita gunakan dalam gereja lokal. Jangan jadi penonton. Jadi penonton memang hebat, kayak kita nonton bola. Seolah-olah kita paling hebat. Ya kita komentar sana sini. Belajar, ambil bagian, bukan penonton. Penonton bisa kritik, menyalahkan, ikut berpartisipasi, ambil bagian. Karena itulah desain dari Tuhan Yesus untuk gerejanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tutup sebagai contoh Rasul Paulus. Tadi saya sudah lanjut mengatakan ayat terakhir, rupanya ada sedikit. Nah, kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 saja. Karena saya katakan ayat terakhir, maaf. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 saja. Saya bacakan ayat ini. Ini contoh gereja lokal yang bertumbuh dengan baik. Bukan berarti gereja ini sempurna, masih ada kekurangan, tapi bertumbuh. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini alasan. Kalau kita lihat ayat kedua, Paulus menaikkan ucapan syukur kepada Allah untuk jemaat Tesalonika. Kenapa Paulus bersyukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika? Karena gereja ini gereja yang bertumbuh. Gereja yang sehat. Pertama, tindakan. Tindakan, karena melayani ya tindakan. Pekerjaan yang membuktikan adanya iman. Kalau mereka tidak punya iman, mereka tidak bertindak. Lalu mereka meninggalkan penyembahan berhala. Menyembah Allah yang hidup, yang benar dalam ayat 9. Jadi tindakan iman membuat mereka bertindak, ada actionnya, ada tindakannya. Yang kedua, kerelaan berkorban, berusaha, didorong oleh adanya kasih. Jadi kita bisa berkorban karena adanya kasih, dorongan kasih. Padahal gereja, ya kalau kita sebagai contoh melihat, gereja-gereja di Makedonia ini gereja yang miskin sedang menderita. Ketika gereja Yerusalem sedang membutuhkan dana, butuh dukungan, bantuan, gereja-gereja Makedonia diungkapkan dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 dalam kondisi miskin. Nah, kata miskin dalam bahasa Yunani di sini dari kata petokeia, petokos, bukan penes. Kata penes miskin tapi masih ada sesuatu. Tapi kata petokos atau petokeia itu artinya melarat. Tapi aneh dalam kondisi melarat, apa yang ada mereka berikan kontribusi
kepada Paulus. Kenapa bisa begitu? Karena adanya kasih. Sehingga rela berkorban. Yang terakhir, ketekunan. Bicara ketekunan, nggak lepas dari masalah, penderitaan. Dan mereka bertekun, sanggup menghadapi penderitaan. Itu diungkapkan dalam 7-8. Mari saudaraku, kita belajar ya. Adanya kita di gereja lokal, ada komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Kita bertindak, ya, karena iman. Kita berkorban karena adanya kasih. Kita bertekun karena adanya pengharapan. Ingat, 3 kekuatan rohani kita. Iman, kasih, dan pengharapan. Adanya iman membuat kita bertindak. Walaupun di depan masalah. Di depan problem. Adanya kasih. Hati kita nggak tahan berkorban. Nggak cukup di mulut, bertindak. Adanya pengharapan. Walaupun sakit, nggak kuat. Tekanan begitu berat. Tetap tekun. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita.